seperti editor biasa. Anda tinggal memilih file, kemudian pilih new project, kemudian akan tampil modelnya seperti ini. Di halaman seperti ini, itu ada muncul kategoris, ada muncul di bagian project. Ada dua tampilan, ini kategoris yang Anda inginkan, ini projectnya, nama projectnya. Di sini di bagian di sini saya sudah bilang ada beberapa pilihan, Java Web, HTML5, PHP dan lain-lain. Kalau Anda membuat Java, khususnya Java yang kita pelajari adalah Java Desktop SE, kita tinggal memilih yang bagian atas, Java. Kalau Anda mau lihat di sini, mau lihat contoh-contoh source code yang Java, Anda bisa klik sampel di bawah. Di sini udah ada source code sebagai contohnya. Kalau mau lihat, di sini sudah ada yang disediakan sampel, artinya itu contoh source code yang sudah diberikan. Itu ada di bawahnya. Oke, kalau mau buat program, Anda tinggal klik Java di atas, di bagian kategoris, di bagian project Anda tinggal milih Java application yang ini, dan di bagian atas. Jangan pilih yang lain, library ini jangan dulu, yang lain, ini aja, Java application. Oke, paham? Kemudian kalau sudah, kalau nggak paham kasih tahu ya. Anda tinggal pilih next. Di sini di bagian di sini, di project name Anda bisa memberikan nama project Anda, terserah Anda, bebas. Tapi kalau ada muncul yang di bawah di sini, itu berarti ada yang error. Ketika ada error di sini, tombol next itu nggak akan muncul. Anda bisa ketik, misalnya Anda bisa ketik dengan huruf besar semua, silahkan. Anda bisa ketik dengan huruf kecil semua, nggak apa-apa. Anda juga bisa pakai spasi, nggak masalah, project name, silahkan. Saya contohkan, misalnya saya berikan app underscore, saya sering itu biasanya memberikan nama project itu awalnya itu huruf besar. Biasakan ya, app underscore misalnya contoh. Oke, seperti ini. Kemudian di sini di project location, di mana Anda menyimpan project Anda. Saya menyimpannya di D, defaultnya saya di D. Anda bisa mengubah dengan klik browser, mengubahnya terserah Anda. Apakah Anda mau simpan di flash disk langsung, ataupun di C, di D, terserah. Paham ya? Oke. Kemudian di sini project folder biarkan aja. Ini nggak usah dicentang karena kita tidak menggunakan libraries. Biarkan aja dulu. Di bagian di sini, create main class ini untuk dasarnya dicentang aja. Nggak dicentang nggak apa-apa Pak, bisa juga. Tapi harus dibuat manual nanti. Kita jangan buat manual, tapi kita langsung biarkan NetBeans yang membuatnya. Nanti akan saya jelaskan ini. Apa ini maksud main ini? Nanti setelah materi PBU. Oke, ini jangan dicentang aja. Kalau sudah, klik finish. Maka NetBeans akan membuatkan satu buah project yang saya kira tampilan seperti ini. Saya besarkan dulu tulisannya biar nampak. Font oke. Nah, coba perhatikan ini contoh ini. Nah, yang saya masukkan tadi dicentang, kan tadi saya bilang dicentang kan? Inilah yang akan dibuat secara otomatis ini. Nanti saya jelaskan apa itu public, apa itu static, itu udah PBU nanti. Tapi itu sekarang jangan dulu. Kan kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa ini public? Kenapa ini public? Ini kenapa static? Apa ini void? Setelah materi PBU nanti akan saya detailkan yang itu apa. Oke. Ini. Anda bisa lihat di sini sudah dibuatkan sebuah project dengan nama app contoh. Di sini ada package juga sama nanti apa itu package. Kemudian di sini ada package lagi. PBU nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah, Java. Perhatikan cara ngoding Java. Anda bisa lihat di sini
mengcoding Java yang perlu kalian ingat, Java itu sifatnya adalah case sensitive. Artinya, case sensitive itu artinya adalah antara huruf besar dengan huruf kecil itu dikenali berbeda. Itu case sensitive. Jadi kalau ada pertanyaan, apa itu case sensitive? Jawabannya itu tadi. Antara huruf besar dengan huruf kecil dikenali berbeda. Java sama. Demikian. Itu dia. Jadi Java, Anda ketika ada A dengan A itu beda. A dengan A itu beda. Oke. Case sensitive. Itu namanya. Satu. Kemudian cara ngetik coding di NetBeans. Cara mengetik coding biar gampang. Cara mengetik coding di NetBeans, Anda biasakan jangan mengetik secara manual, tapi seringlah menggunakan yang otomatis, dia langsung muncul. Otomatis maksudnya contoh, saya mengetikkan misalnya mau membuatkan sebuah kata string, misalnya seperti ini. Ketika Anda mengetikkan string, Anda jangan ketik manual, tapi Anda ketik ST aja, kemudian tekan Ctrl spasi. Contoh misalnya seperti ini, STR, kemudian Anda klik Ctrl spasi, langsung akan muncul pilihan seperti itu. Anda tinggal memilih dengan menggunakan tanda panah. Anda mau pilih string, langsung Anda enter. Jangan ketik manual. Lain lagi, integer, INT, Anda ketik Ctrl spasi, Anda pilih integer, Anda enter. Oke, paham? Oke, biasakan ya. Saya ulangi, biasakan mengetik coding, jangan mengetik manual. Itu baru sekilas. Nanti ketika banyak coding, ada coding yang panjang. Khususnya Java menggunakan NetBeans, nanti ada import-importnya lagi di atas. Tapi makanya saya sarankan jangan ketik manual. Oke. Paham di sini? Paham? Oke, selanjutnya Java. Java untuk menghasilkan atau menampilkan output, biasanya output itu artinya cetak di layar. Cetak di layar. Hasilnya, output itu hasil. Kalau di PHP Anda menggunakan apa? Anda menggunakan issue. Kalau di C++ Anda menggunakan ini ya? Ya kan? Masih ingat? Cin itu untuk input. Ya kan? Input mengetikkan, code untuk output. Kalau di dalam PHP, C++, udahlah itu aja. PHP issue, ada juga yang menggunakan ini, menggunakan printf, sama. Ada juga menggunakan printf. Jadi itulah yang akan muncul di layar. Java, dia menggunakan, kalau Anda ingin mencetak tulisan atau hasil sebagai output, dia menggunakan system.out.println. Formatnya seperti ini. Itu Java. System.out.println. Perhatikan penulisan kata kecil dengan huruf kecil dengan huruf besar. S-nya besar. System.out.println. Kemudian Anda buka kurung, kemudian diapit dengan tanda string 2, tutup kurung, tetap setiap coding diakhiri dengan tanda titik 2. Saya ulangi, setiap titik koma, sorry, benar. Setiap Anda mengakhiri sebuah baris coding, jangan lupa mengetikkan titik koma. Ini dasar ya. Sip, paham. Contoh,
saya akan menampilkan tulisan hello words. Biasa tuh dalam coding tuh. Pertama adalah hello words. Nah, bagaimana caranya ketika ada pertanyaan misalnya gini? Coba Anda buatkan sebuah program Java untuk mencetak tulisan hello words. Kan kayak gitu. Anda pahaminya kayak gini. Saya ingin menampilkan di layar tulisannya. Coding untuk menampilkan tulisan di layar adalah menggunakan system.out.println. Anda tinggal ketik itu aja, tinggal masukkan hello world di dalam tanda kutip string seperti ini. Selesai masalah bagi Anda. Nah, ini dia codingnya. Di dalam setiap kata yang diapit oleh tanda kutip 2, Anda di sini bebas mau ketikkan apa kek, up to you gitu. Setiap yang diapit dengan tanda kutip karena string. Ingat pelajaran kita minggu kemarin, string itu bebas. Oke. Di mana kita letakkan ini? Itu pertanyaannya. Anda meletakkannya kalau di dalam Java harus di dalam ini namanya method. Apa itu method? Nanti saya jelasin di PBU. Di sini Anda letakkan. Jangan di sini, jangan di sini. Perhatikan. Di sini adalah saya membuat sebuah kelas app contoh, dimulainya di sini, tutupnya di sini. Perhatikan, saya klik di sini, tutupnya di sini. Berarti setiap coding yang ada di dalam sini itu berada di dalam kelas app contoh. Itu maksudnya. Nanti mengenai kelas ada penjelasan itu nanti. Ini buka kurung di sini, tutupnya di sini. Setiap coding yang ada di dalam sini berarti dia terletak di dalam ini metode main namanya. Anda setiap mau mencetak atau ingin menampilkan output di Java, dia harus diletakkan di dalam sini. Nggak boleh di luar sini. Contoh, di sini letaknya. Seperti ini. Titik koma. Di sini letaknya. Anda ingin menampilkan misalnya tadi hello words, selesai bagi Anda. Anda letaknya di dalam sini. Ini. Di sini, jangan di luar baris kurung ini. Oke. Paham? Akhiri dengan titik koma. Kalau Anda tidak memberikan titik koma, dia akan muncul error. Error seperti ini adalah error fatal. Oke, saya contohkan misalnya seperti ini. S kecil, dia error. Ini kita kasih kode kunci aja ini error lampu ya. Jadi kalau saya bilang error lampu, berarti error ini bukan error fatal ya. Kita bisa perbaiki nanti. Oke, S. Cara gampang mengetikkan system.out.println, siapa misalnya. Kalau Anda ketik manual kan ini SYS sistem gitu. Anda bisa langsung milih kayak gini. Atau mau cepat, gini aja kalau mau cepat. Ada tipsnya. SOOT gitu. Tekan tab. Langsung jadi. Saya ulangi ini. Tekan SOUT, tekan tab di keyboard, langsung jadi gitu. Otomatis. Itu simpelnya. Kemudian Anda ketik di sini. Hello world. Sip. Nah. Kemudian oke. Udah ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, saya letakkan tadi di sini. Coba lihat ketika sistem ini saya pindahkan, saya letakkan di luar di sini. Di luar di sini. Di luar ini. Saya letakkan di sini. Error. Kenapa bukan error coding? Codingnya error. Tapi dia jangan diletakkan ini dia di dalam kelas. Tapi kenapa bisa dia error? Nanti saya jelaskan, ini PBO juga nanti. Bisa, nggak error bisa. Tapi kita harus buatkan sebuah metode baru. Nantilah. Itu pertama Anda harus letakkan di dalam di sini. Oke. Kemudian begitu juga. Ini simple. Dalam pemrograman setiap ada buka kurung, ada tutup. Itu diingat, jangan sampai error di situ.
Ada buka, ada tutup, buka, tutup, gitu aja ingatnya. Kemudian ini sama juga, ini kalau huruf besar dia nggak kayak gini. Oh itu enggak, biarin aja. Ini contohnya kayak gini, itu error. Oke, ini juga sama, kalau dia ada tutup, ada buka, nggak ada tutup. Kalau Anda menemukan kayak gini, Anda klik satu tanda kurung, bisa nanti banyak coding kan. Anda klik satu, ini kenapa error ini? Anda klik satu gini, oh ini merah, berarti belum ada tutupnya gitu. Gitu aja pahaminya. Oke, sip. Nah, cara menjalankannya gimana? Anda klik ini, run project. Ini. Anda klik bagian atas, run, muncullah outputnya. Ini dia. Tampilannya di sini. Hello words. Hello dunia. Inilah output. Yang dibilang output, inilah dia. Oke. Tadi kalau mau cetak kedua Pak, gimana Pak? Anda gini aja. Apa kabar? Anda save, Ctrl S, jalan lagi, muncul lagi ke bawah. Apa kabar? Oke. Ada pertanyaan? Ini Java. Muncul outputnya di bawah di sini. Output. Ini output namanya. Inilah yang dicetak di layar. Untuk mencetak ini coding yang digunakan. Kibar. Kemudian kalau misalnya kayak gini Pak, untuk menambahkan operator, kayak yang kita belajar kemarin, gampangnya gini, integer A sama dengan 5, integer U sama dengan 90. Oke. Anda ketika meletakkan ini, misalnya kayak gini, hasil adalah, Anda tinggal ketik di sini, hasil, Anda bisa letak di sini, misalnya integer C sama dengan A tambah, oke, gini, A tambah U. Anda ingin tampilkan hasil, Anda kan ini input namanya. Ini input, ini proses, ini output. Jadi kan sistem komputer kayak gitu. Input, proses, output. Jadi ini dia, ini input, ini proses, ini output. Cetaknya gimana? Anda berikan tanda panah di sini, panggil C. Kayak gitu. Tambah itu ini, bukan operator ini. Bukan operator. Anda tinggal klik, jalan, hasil 95. Oke. Anda menampilkan ini, menampilkan operator ini proses ini, jangan harus di dalam ini. Kalau Anda letakkan di sini bisa letak error, ini dia. Kenapa ini error ini kan kejadian gini. A ini tidak dikenali ini. Nanti ada caranya, gimana cara meletakkan ini, kenapa dia diletakkan di dalam sini, kenapa dia di sini, nanti aja itu. Untuk sementara gini aja dulu. Oke. Sip. Silakan kalau ada pertanyaan dasar. Ada? 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 Nggak ada? Testing buat kalian dulu untuk dasar dulu. Ini untuk melihat errornya dulu.
Oke, kira ini kenapa ini error? Ini sederhana aja bagi saya. Sederhana aja. Kenapa ini error? Jadi kalau melihat error itu, misalnya error ini kan error di sini kan? Berarti dia kalau nggak error di sini, kalau nggak di sini berarti di atas itu. Alasan errornya kenapa? Why? Ini pertama, aku. Kenapa dia error? Satu-satu dulu. Kenapa? Mona? Saya pertanyaan. Kenapa? Masih salah. Aku itu kenapa error? Di luar salah. Kenapa? Ini kenapa? Salah. Ayo, kenapa itu? Nggak ada tipe data. Kalau secara umum orangnya bilang kayak gini, komputer itu bilang, "Oi, siapa engkau itu? Aku tidak mengenal dirimu." Logikanya kayak gitu dia bilang. Siapa dirimu ini? Aku nggak kenal. Kenapa kamu masuk kemari? Karena dia ilegal, makanya komputer bilang kamu error bagi saya. Karena itu read. Jadi untuk mengenalkan dia kayak mana? Ingatkan kemarin, kenalkan ke komputer menggunakan tipe data. Misalnya buat kayak gini, hilang errornya. Jadi si aku itu dari kenal oleh komputer. Oh, saya mengenal Anda sebagai baru kemarin. Oke, udah. Hasil. Kenapa? Tidak dikenal. Oke. Misal kayak gini. String aja. Titik koma, jangan lupa titik koma. Oke, ini oke. Ini bisa ya, kalau Anda bisa misalnya ada dua nilai, bisa diberikan tanda koma kayak gini. Oke, ini sama. Anda buat D sama dengan 7, koma N sama dengan 9. N ini juga dikenal sebagai integer. Just Y. Tanda petik 1. Kenapa itu char error?
Ayo. Salah. Ini masih awal loh. Apa itu salahnya? Yang benar apa itu? Yang benar apa? Terus di bawah tidak boleh sama, gitu. Kalau saya ganti A gini, enggak. Jadi error tadi kenapa kesimpulannya? Karena nama variabel A sudah didefinisikan di integer A di atas. Jadi kesimpulannya, ketika ada dua buah variabel yang Anda buat, nama variabel itu tidak boleh sah, walaupun tipe datanya B. Itu diingat tuh. Ini error-error sederhana ini. Tapi kalau Anda memberikan dengan A kayak ini, nggak masalah dia. Ingat case sensitif tadi. Itu no problem gitu. Ini cara pecahin error. Kemudian di bawah X misalnya, nggak masalah. A ini Y. AX, oke, saya ganti AX. Tanda ini diganti ini. Kalau saya buat gini, errornya kenapa? Itu error kan? Kenapa gitu error itu? udah dua versi nih, sering nggak ada nilai. Ini tipe datanya harus satu. Yang mana yang benar? Ayo. Kenapa? Tipe data chart satu. Sri sama. Tadi si Nuriska bilang karena tipe data chart dia harus menilai satu, gitu kan? Nah, menurut kamu gimana? Tadi saya lihat kamu tadi jawabannya beda, gitu. Gimana? Yang lain? Yang ikut gimana? Gimana? Dani? Kenapa deh? Ini codingnya masih 5 baris ya bagi saya tuh. Kalian nanti 10 banyak baris itu error-error gitu. Inilah error-error kayak gini akan jumpai nanti. Tipe data chart harus satu. Bisa lebih dari 2, bisa. Konsep array nanti kita main. Nanti aja, jangan sekarang. Ini kenapa? T tidak diketahui. Ini T kan? Ini T kan? T ada ini. V ini. Y. Kalau saya lihat error, saya bawa ke sini, dia tuliskan kayak gini. Variable must not have the inisialisasi. Apa maksudnya itu? Di sini harus ada apa? Nilai gitu. Yang lain? Kalau Anda bilang tidak T ini tidak diinisialisasi, saya sudah kenalkan T ini siapa? Integer dia. Jadi saya harus berikan nilai kayak gini, 0 gini. Di sini T sama dengan misalnya A tambah U gitu. Ada lagi? Apa lagi kira-kira? Apa lagi? Faruk apa Faruk? Kenapa itu? T itu kenapa itu? Baris itu error juga. Ini. Error nih. Why? Kalau Anda bilang variabel T belum diinisialisasi, belum. Kita sudah kenalkan T. T ini adalah integer.
Udah? Bukan satu. Hati-hati jawabannya baru. Jangan asal jawab gitu. Siban, Pakana. Ini. Dia masuk apa tuh? T sama dengan D tambah in. Gitu. Hilang errornya ya? Ya. Artinya gini. T ini kan sebenarnya kita udah inisialisasi. Tapi kita meletakkan T itu adalah sebagai output. Kan kita ingin cetak. Ingin cetak T itu ingin kita cetak di layar. Sedangkan T ini dia tidak ada value, tidak ada nilai gitu. Jadi apanya mau dicetak gitu? Itu. Jadi T ini belum bernilai walaupun kita udah kenalkan dia. Siapa dia? T ini adalah integer. Tapi karena kita udah buat dia untuk mencetak output, cetak hasil, sedangkan hasil T ini apa? Nggak ada, kosong. Jadi Anda bisa berikan kecuali Anda buat kayak gini. T sama dengan 90. Dia udah ada nilai. Jadi yang dicetak nanti adalah 90. Ketika Anda misalnya Anda buat T kayak gini, Anda tidak mencetaknya, nggak ada masalah. Tapi ketika Anda mencetak, berikan dia nilai. Berapa dia nilai itu? Value-nya. Itu artinya T itu masih kosong gitu. Nggak ada apa-apanya. Jadi apanya yang mau dicetak? Coba, paham? Coba ini. Bek rumang deh. Rumang udah rumang deh. Hah? Ya, paham. Nah, artinya ini adalah dasar Java. Anda harus bisa model-model seperti ini. Anda harus paham ketika misalnya ini kenapa ini. Biasanya Java, contohnya seperti ini. Anda misalnya membuat kayak gini, Anda akan muncul error. Anda bawa mouse kemari, biasanya dia akan muncul error seperti ini. Kalau ada error expected, itu berarti ada satu yang kurang gitu. Anda ingat itu error itu? Expected itu, berarti ada satu yang kurang. Contoh kayak gini, Anda ini tutup, nggak ada tutup kurungnya, kan muncul kayak gini, dia muncul kayak gini. Well parsing itu artinya berarti itu adalah n itu kan akhir, tidak diketahui, tutup kurungnya. Udah selesai errornya. Tiban di Java kayak gini. Anda mau menonaktifkan ini atau nanti aja lah itu. Sekilas aja ini aja dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, saya langsung masuk ke materi utama kita hari ini. Algoritma pemrograman. Ini tanda petik. Ini kenapa nggak di sini? Kalau Anda letakkan di sini, itu artinya adalah nilai T itu tidak diketahui. Ini yang ditampilkan adalah tulisan ini. Karena dia itu udah dianggap string gitu. Udah dianggap string. Tapi kalau Anda tujuannya kan Anda mau tujuannya apa gitu? Tujuannya kan ingin menampilkan nilai di dalam variabel T. Berarti jangan dia jadikan string dong. Kalau Anda cetak kayak gini, itu yang kuncinya, karena dia string gitu. Jadi kalau mau saya mencetaknya, Anda harus buat ini kayak gini. Tambah ini adalah untuk mencetaknya. Kalau di C++ koma kalau nggak salah, koma atau titik gitu. T juga, tambah juga ya. Sama kayak gitu. Jadi kalau Anda mau gabung kayak gini, misalnya kayak gini. Mau gabung misalnya Anda mau tambahkan hasil C dan T. Caranya gimana? Caranya gimana? Koma. Kayak gitu aja. Atau Anda mau buat kayak gini? Selesai. Ini kan coba lihat. Hasil C dan T adalah ini ditampilkan nilai
C. Karena di satu baris Anda menampilkan output 2, berarti kan ada 2 variabel yang dipanggil. Anda tinggal memberikan tanda string lagi. String lagi ini tapi dibuat tambah kayak gini. Artinya ada satu nilai lagi. Tambah, kemudian Anda berikan tanda kutip 2 seperti ini, nilai string. Nilai string ini artinya ini bebas, mau ketik apa aja gitu. Kemudian Anda klik lagi plus tambah. Jadinya 2. Nilai T kayak gini. Kalau mau digabungkan jadi satu baris gitu. Oke, gimana? Ada lagi?